叫谁是鸡呢？滚开！不许碰我的宝贝！让开！不许打！沉迷妄念。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti kata Mimin, akan Mimin upload link sesuatu episode terbarunya secepatnya. Karena kalian juga pasti udah pada kepo kan gimanakah kelanjutan dari cerita murid Tianlang kuno ini, yaitu si Yun Jiao. Oke guys, pada intinya adalah di part 213 episode 216 ini kita semua bakal melihat Su Yang dan para muridnya bakal sampai ke zona laut pasang surut. Di sanalah mereka bakal bertemu dengan suku Duyung. Tapi atas alasan apa kenapa Su Yang datang ke sini ya? Emangnya di sana ada siapa gitu ya kan? Kalau kita melihat part terakhir, Su Yang sudah menyelamatkan Yun Jiao dari penjara air milik Jesui. Penjara yang sudah memerangkap dan menyiksa dia selama jutaan tahun. Sampai-sampai Yun Jiao lukanya nggak bisa pulih dan matanya buta guys. Cuman karena Su Yang di sini ya terlalu overpower, pun semuanya disembuhkan dalam waktu singkat. Setelah menyelamatkannya, dapatlah fakta baru kalau suku Duyung adalah suku yang dulu bekerja untuk Tianlang kuno dan sangat sering berbisnis bareng malah. Nah, Su Yang tertarik mencari informasi dari suku Duyung. Apakah ada informasi jelas soal Tianlang kuno dari mereka? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. 我们要去哪？一族极善经营，一直在为天。 Singkat cerita, di kota pasang surut baru sampai Yun Jiao udah nggak percaya akan apa yang dia lihat. Kenapa kotanya jadi seperti ini? Hancur lebur. Katanya kota pasang surut adalah tempat paling banyak harta guys. Atau bisa kita sebut juga sebagai tempat paling kaya di antara ke-9 alam. Sepertinya sempat terjadi perang dalam perebutan harta nih. Yaya mendekati sosok patung udang di sana dan tuar. Ternyata itu adalah udang yang hidup. Sang udang pun bertanya asal mereka dari mana dan kenapa ada ayam di laut ini. Padahal jelas Yaya itu adalah kelelawar guys. Saking marahnya Yaya membakar dirinya jadi udang bakar beneran, langsung matang jadi merah. Kalau merah berarti udah matang nih guys. Yaya dan Pufan ingin memakannya karena wangi. 不知道吃起来怎么样？ 叫谁是鸡呢？ Tapi tiba-tiba sang udang keluar dari kulitnya dan kembali sehat walafiat. Berarti bisa mengganti kulit secepat itu. Kalian datang ke sini ingin mencari harta karun kan? 还有我。 Satu orang kalau pengen masuk harus membayar 10 emas. Total ada 60 emas. Malah pungli guys, alias pungutan liar. Tidak peduli siapapun itu, yang pasti harus bayar baru diperbolehkan masuk. Dia pun mengusir mereka dari sini daripada menghabiskan waktu. Tapi Su Yang tahu, penghalang yang ada di sana itu sebenarnya terbentuk oleh aturan alam. Sehingga makhluk hidup biasa itu nggak bakal bisa melewatinya guys. Yang ada nanti pada meninggoy kalau mencoba melewati penghalang itu. Maksudnya makhluk hidup itu buat orang-orang biasa ya. Kalau Su Yang mah kita tahu sangat luar biasa. Segera Lord kita maju tanpa takut dan tanpa bayar pula ke sosok udang. Si udang tersenyum lebar, pasti mereka nggak bakal bisa lewat katanya. Tapi hasilnya dengan mudah Su Yang lewati, mengabaikan penghalang di sana. Seakan-akan cuma penghalang tipis yang tidak berguna guys. Tentu si udang kaget. Tapi yang namanya kekuatan hukum alam melanggar aturan bisa dibilang juga, maka akan terkena hukuman lain. Minimal jiwanya bakal hancur. Jadi sepertinya sebentar lagi Su Yang bakal diserang oleh hukum alam yang ada di sana. Dewa pun katanya tidak akan bisa menyelamatkan dari serangan itu. Ya kita lihat saja nanti. Yang ternyata penghalang itu mengirim mereka semua ke tempat yang berbeda gitu guys.
Jadi dipecah gitu. Cao Fan dan Pu Fan terpisah dari kelompoknya Su Yang. 居然能将我们强行分开。 Tiba-tiba mereka mendengar ada suara orang yang meminta tolong. Ternyata para rakyat di sana sedang dikejar oleh sosok topan raksasa. Topan ini katanya berasal dari siluman air yang dilahirkan dari benih air spiritual. Siluman air ini bisa menyerap esensi langit dan bumi sampai ribuan tahun lamanya. Dan ini pertama kalinya Pu Fan melihat sosok monster dari siluman satu ini. Itu membuat Cao Fan tertarik. Dia pun langsung mengeluarkan tangan raksasa, menangkap topan air itu dan dibanting ke sana kemari. Buset, kuat banget. Dan tua. Ternyata sosok aslinya seperti ini guys, siluman air. Tidak semengerikannya seperti diceritakan, tetapi walaupun kecil-kecil gini, bisa menghasilkan topan serangan yang semengerikan itu ya. Su yang pasti suka nih. Mirip apa ya? Mirip makanan mochi gak sih? Tiba-tiba muncul seorang pria yang panik. Dia panik seakan-akan terus dipantau oleh kota ini. Jadi bagi dia, kota ini tuh seakan-akan hidup gitu guys. Dan bisa memakan semua orang. Mungkin inilah contoh yang si Udang katakan terkena hukuman alam yang ada di sini. Dan tua. Tiba-tiba pria tersebut dibakar dan berubah menjadi mutiara putih. Melihat mutiara berharga itu, orang lain pun tergiur ingin mengambil semuanya guys. Tapi hasilnya dia juga ikut terbakar jadi abu. Kok bisa ya? Apa yang membuat mereka terbakar di dalam laut? Mimi masih tidak habis pikir gimana caranya dia terbakar. Bensin gak ada, gas pun tidak ada. Tapi kita bakal tahu nanti. Sementara itu, Su Yang sudah dekat ke gudang harta suku Duyung. Mereka terus berjalan ke depan. Semakin dalam, semakin banyak sekali hal yang aneh. Seperti contoh, ada lampu dengan api yang sudah menyala selama ribuan tahun lamanya. Api ini katanya tidak bisa padam walaupun di lautan sekalipun. Gimana ceritanya coba ya kan? Ini tentu aneh. Yang ternyata itu disebut juga sebagai api minyak duyung. Simpel atau sederhananya, minyak duyung itu didapatkan dengan cara yang sangat sadis. Cara pembuatannya dengan menarik habis urat nadi seekor duyung, lalu kekuatannya itu diserap sampai habis. Nah, nadi urat itu bakal dimurnikan dan dibakar selama 9.981 hari lamanya. Baru nanti tercipta minyak api duyung yang tidak bisa padam guys. Wah, cara yang sangat sadis. Bayangkan urat nadi kalian ditarik dari tubuh kalian lalu dipakai untuk dijadikan api. Serem banget bukan? 也是你们鲛人族的宝贝，油灯起码燃烧1000年了。 Kecurigaan kalau orang-orang ingin merebut harta karun di sini itu semakin besar. Sedari awal kehancuran kota Pasang Surut itu sudah ditakdirkan karena memiliki terlalu banyak harta berharga. Banyak orang-orang kuat datang untuk mendapatkannya guys. Kasian sekali. Su Yang menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan sosok roh Putri Duyung yang dijadikan sebagai minyak duyung. Roh ini bisa dihidupkan kembali dengan cara membentuk kembali tubuhnya dalam waktu sekitar 100 tahun lebih. Tetapi Su Yang murka guys. Karena suku Duyung berada di bawah kekuasaan Tianlan kuno. Tianlan kuno hancur, suku Duyung pun diserang, direbut harta dan dihancurkan kotanya. Jadi harusnya ini semua adalah tanggung jawabnya Tianlan kuno. Dari situlah Su Yang akan mencari semua harta itu kembali dan mengambilnya. Mantap. Sementara itu di aula samping kota Pasang Surut, ada beberapa orang yang kayak menggila gitu guys. Mereka cuma melihat tulang ikan sebagai harta langka. Saking gilanya sampai berebut dan bertarung satu sama lain. Sannya melihatnya pun auto jijik. Kenapa tulang ikan diperebutkan sedemikian rupa ya? Su Yang pun menggunakan kekuatannya untuk melihat apa yang sudah terjadi. Yang ternyata mereka itu terkena ilusi. Apa yang mereka lihat itu adalah tempat yang bagus dan penuh dengan harta.
Dan sebenarnya dulunya kota Pasar Surut aslinya emang seperti ini guys. Para keroco melihat kehadiran Su Yang langsung ingin menghabisinya, mengira kalau dia datang untuk merebut harta mereka. 不过换 Su Yang pun kasih paham, membentuk tornado raksasa yang menghasilkan para keroco itu tidak bisa melawan. Dan pada akhirnya, ilusi di sana pun dia pecahkan, sehingga tua. 沉迷妄念， Bukannya sadar diri, para keroco malah mengira kalau Su Yang sudah menghancurkan harta-harta mereka. Ini namanya udah gila harta nih guys. Obsesi berlebihan sampai tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Wait, sekali jangan kira masalah sudah selesai begitu saja ya. Justru ini baru malah dimulai guys. Kenapa Mimin bisa bilang gitu? Yes. Mari kita lihat spoiler sedikit untuk part 214 Lan Shishuanian. Yang pada intinya nih, besok Mimin upload ya. Gantian Pu Fan dan Cao Feng yang diserang. Mereka bakal melihat roh-roh Putri Duyung yang sangat jahat. Para roh ini juga untungnya tidak menyerang mereka, melainkan menjadi patung kembali. Jadi sebenarnya roh-roh mereka itu ada di dalam patung guys. Yang pasti Su Yang bakal dihampiri oleh ratusan patung suku Duyung. Serem ini ya. Yang lebih menyeramkannya lagi adalah bakal muncul nyanyian dari Putri Duyung yang mengubah semua hal yang ada di sana. Bahkan Yun Qiao nih guys terpengaruh. Dia awalnya baik-baik saja, tiba-tiba kaki dan tubuhnya berubah menjadi tubuh Duyung beneran. Ditambah dia menjadi gila gitu guys, dipenuhi oleh aura jahat. Wah, siapakah yang melakukan ini semua? Pasti ada pemimpinnya di sini. Itulah yang harus Su Yang cari nanti. So, selesai dulu buat part 213 Lan Shishuanian. 100,000 Years of Revenge. Seperti kata Mimin bakal update lagi buat tahun 1 ini. Yes. Cuma di sini ya guys, Kobe Movie di besok hari. Memang pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.